Yunwei pelan-pelan pegang aku erat-erat. Kamu suka aku kan? Ya. Sudah lama. Kamu jauh lebih baik darinya. Videonya ada di folder pertama. Yakin kamu mau melakukan ini? Hanya dengan cara ini mereka tidak punya jalan keluar. Baiklah, aku mengerti. Aku serahkan padamu. Nonasu, datang. Temanku membuka restoran Prancis dekat Menara Gemini. Mau coba untuk makan siang? Tentu. Hei Tuan Zhang. Ayo silakan masuk. Ada apa? Kenapa Yuzukai ada di sini? Mereka adalah yang kita ajak kerjasama. Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Ayo kita pergi. Tuan Yu. Tuan Lin. Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu katakan? Kalau aku tidak datang, siapa yang akan kamu ajak kerjasama? Apa? DKI. Tuan Lin. Yunwei juga ada di sini. Tunggu sebentar. Apa yang terjadi di sini? Ini salahku, aku minta Yuning untuk merahasiakannya untukku. Perusahaan ini juga milikku. Aku berpikir, karena kita akan bekerja sama, mari fokus pada bisnis kita. Bukankah ini lebih baik? Oh begitu. Maaf, aku perlu ke kamar kecil. Apa kamu cuma berdiri? Ajak Tuan Lin masuk. Silakan masuk Tuan Lin. Bagaimana kabar bayimu? Semua ini dirancang olehmu. Kenapa? Aku ingin tahu kebenarannya. Kebenaran apa? Apa kamu bertanggung jawab atas jatuhnya Zizhi? Sisi. Aku tidak tahu. Jangan kau mengaku. Tentu aku punya banyak waktu untuk bermain denganmu. Yunwei pelan-pelan pegang aku erat-erat. Kau suka aku kan? Ya. Sudah lama. Kau jauh lebih baik darinya. Yunwei, biar aku bantu kau masuk. Ayo pelan-pelan saja.
Minggir. Sayang, kau baik-baik saja? Ruowei, jaga tempat ini. Baik. Cari Chen Cheng. Cari Chen Cheng segera. Maaf semuanya, aku benar-benar minta maaf. Hati-hati. Sini minum air. Kau baik-baik saja? Kau tahu siapa orang di video itu? Tampak familiar. Itu dia. Orang ini dulu diperkenalkan padaku oleh Yun Wei, katanya dia asisten Lin Yao. Tapi sekarang sepertinya hubungan mereka tidak sederhana. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Dari mana kau dapat foto-foto ini? Oh, ketika aku pulang hari itu mereka ada di depan pintu. Aku juga tidak tahu. Sayang. Maaf, aku salah menuduhmu sebelumnya. Tidak masalah. Semuanya sudah berlalu sekarang. Jadi apa yang kita lakukan selanjutnya dengan proyek kita? Jangan khawatir, aku akan menanganinya nanti. Kau lapar? Aku akan masak semangkuk mie untukmu. Aku akan masak mie seafood favoritmu. Ya, Sisihkan hal lain dulu dan cari Chen Cheng terlebih dahulu. Baik. Beritahu aku segera jika ada kabar. Dah. Apa yang ingin kau katakan? bukan seperti yang kau pikirkan. Aku dirancang. Dirancang ya? Baik. Itu yang kau katakan padaku. Siapa yang merancang bayi di perutmu? Katakan padaku. Aku? Bicaralah. Aku sangat penasaran. Bagaimana kamu menipu Yu Zekai? Apakah dia mempercayaimu seperti aku? Aku akan menyuruh pengacaraku menghubungimu. Jangan khawatir. Aku akan memastikan kamu tidak mendapatkan apa-apa. Nona Su, Bagaimana kalau ini? seseorang mengambil flash drive dan aku tidak bisa mengejarnya. Tapi Nona Su, aku punya ide. Jika orang ini bisa mengganti USB di hotel tanpa ada yang menyadari, entah itu orang yang menghadiri rapat atau Orang dari hotel. Bisakah kita memeriksa rekaman pengawasannya? aku sudah menyuruh seseorang untuk bertanya. Kamu sudah bekerja keras. Tidak masalah, kamu lanjutkan saja, aku akan memberitahumu nanti. Maaf Tuan Lin. Rekaman siang hari sudah ditukar oleh seseorang. Aku sedang menyuruh seseorang menyelidiki. Bukan salahmu.
Tapi siapapun itu, orang ini mungkin sudah mengawasinya sejak lama. Mungkinkah itu Chen Cheng sendiri? Aku juga belum bisa menemukannya. Oke, begitu ada kabar aku akan segera menghubungimu. Sejujurnya aku merasa malu. Dia sudah bersamaku begitu lama, tapi aku tidak pernah benar-benar memahaminya. Seringkali orang yang paling dekat denganmu bisa menyakitimu paling dalam. Aku sudah memintanya untuk bercerai. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Masalah dengan Zizhi belum selesai. Benarkah? Mengapa aku harus berbohong padamu? Tidak heran mereka bilang bahwa kamu tidak pernah benar-benar mengenal seseorang. Dulu aku pikir Nyonya Lin cukup baik. Oh, ngomong-ngomong, bukankah dia teman sekelasmu? Ah, kami tidak terlalu akrab. Astaga, wanita ini dikelilingi drama. Kamu lihat dia membuat semua orang gelisah dan tidak nyaman. Kamu harus menjauh darinya. Mengerti. Ya ampun, melihatnya seperti ini Yuning kita tidak buruk. Ibu. Mengenai masalah rumah itu mungkin harus ditunda sebentar. Sekarang ada sesuatu yang terjadi di rumah Pak Lin. Saya tidak tahu kapan proyek ini bisa berjalan. Tidak apa-apa, saya tidak peduli. Yun Wei, saya di depan pintu, saya ingin bertemu denganmu. Sayang, Kamu ngapain di sini? saya keluar untuk membuang sampah. Kamu membuatku kaget. Hei, kolaborasi kamu dengan Pak Lin tidak terganggu kan? Tidak ada masalah, jangan khawatir. Istriku yang terbaik. Kamu menunggu apa? Saya akan mengambil paket dan segera kembali. Oke. Keluar. Apa masalahnya? Katakan di sini. Lin Yao ingin bercerai denganku. Zekai, kamu satu-satunya yang saya punya sekarang. Bukankah kamu masih punya teman itu Chen Cheng? Semua ini dirancang oleh San Yuning, kamu tidak bisa melihatnya? Baiklah. Dari awal kamu yang menuduhnya secara tidak benar. Dulu saya pikir bersama San Yuning adalah kompromi. Sekarang saya sadar dia jauh lebih baik daripada kamu. Apakah karena Chen Cheng? Saya hanya memanfaatkannya. Baiklah, kamu salah paham. Saya tidak tertarik dengan urusanmu. Saya sudah memberimu uangnya. Seperti yang kamu katakan. Mulai sekarang kita tidak saling berhutang apa-apa. Oh ya, jika kamu berani menyentuh istriku lagi, saya tidak akan bersikap baik lagi. Kenapa? Ada sesuatu yang terjadi? Kamu minum setiap hari. Saya berhenti. Oh.
Kamu tinggal di sini. Tinggal di sini enak, cukup menenangkan. Kamu bilang ingin kembali ke kampung halaman membeli rumah dan mencari istri. Apa kamu hidup dengan baik? Mau kembali kemana? Panti asuhan? Saya sudah lama mengembara di luar dan sudah terbiasa. Terima kasih. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Hanya ada beberapa tempat yang bisa kamu tuju. Katakan saja apa yang terjadi. Saya tidak ada urusan, jadi saya datang untuk melihatmu. Itu Yuzekai kan? Bukan, itu bukan Yuzekai. Itu kamu. Sertifikat rumah dan dokumen lainnya ada di sini. Mari kita ikuti harga yang Yuzekai jual. Itu tidak tepat, aku bisa menawarkan lebih. Jangan khawatir tentang jumlah kecil ini. Aku akan meminta bantuanmu untuk sisanya. Setelah dia menandatangani perjanjian cerai. Aku mungkin tidak akan ada di kota ini lagi. Aku mengerti. Aku sudah membiarkan mereka memilih alamat salon rantai. Selama kamu mau melanjutkan, aku mau ikut. Senang bekerja sama denganmu. Senang bekerja sama denganmu. Su Yuning mencoba membuatku dalam situasi yang sulit. Ada yang tidak beres bagaimana dia merekam video itu? Aku juga tidak tahu. Bagaimana dengan Yuzekai? Apa yang dia katakan? Dia tidak sabar untuk menjauh dari semua ini. Sekarang hanya kita. Kita? Aku ini apa? Bagaimana jika aku bilang kamu adalah ayah dari bayinya? Tapi, hanya sekali itu aku. Hanya waktu itu. Aku tidak percaya begitu banyak yang terjadi dalam beberapa hari ini. Terima kasih. Siapa menurutmu orang itu? Aku juga tidak tahu. Tapi beberapa hari ini ada yang terasa tidak beres. Sepertinya ada yang mengikutiku. Apakah itu Sayun Wei? Seharusnya bukan dia. Oh, ngomong-ngomong, bagaimana keadaan ibumu? Dia baik-baik saja dan beristirahat di rumah selama ini. Aku punya teman yang mengelola panti jompo. Setelah kondisinya sedikit stabil, kamu bisa membawanya tinggal sebentar. Tidak baik tinggal di sana gratis. Momo. Ini satu-satunya yang bisa aku lakukan untukmu sekarang. Tidak boleh menolak. Kalau begitu aku akan pulang dan bicara dengan ibuku.
Halo. Lama tidak berjumpa Yuning. Bisa kita bicara? Ada yang mau diminum? Bicaralah. Ini pertunjukan apa sih? Ini yang Yuzekai kasih ke aku dulu. Aku belum sentuh sepeser pun, sekarang aku kembalikan semuanya ke kamu. Yuning, bisa nggak kamu kasih aku dan bayi ini kesempatan untuk hidup? Kamu pikir aku cuma mengejar uang? Jadi ada permintaan lain. Selama itu bisa aku lakukan, aku mau melakukannya. Aku cuma mau tahu apa yang terjadi malam itu. Aku benar-benar nggak tahu. Oke. Nggak usah bicara lagi. Yuning. 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 Ah. Kami sudah memverifikasi situasinya. API yang kamu katakan di sini pada dasarnya sama. Tinggal tanda tangani dokumennya. Ngomong-ngomong, aku mau tanya gimana kabarnya. Kamu sudah bangun. Aku tinggalkan uang untukmu. Kalau keadaan sudah membaik, tanda tangani saja. Lin. Maaf, Cepat sembuh ya. Mr. Yu. Aku dengar MS Su mengalami kecelakaan, benar nggak? Ini cuma pertanyaan rutin, begitu mereka klarifikasi mereka akan bebaskan dia. Kenapa nggak kamu pergi lihat? Aku bisa urus urusan perusahaan. Nggak perlu. Ada lagi. Kerja kita di sini nggak bisa lepas dari MS Su. Aku juga bos di sini. Lapor saja ke aku kalau ada apa-apa. Beberapa klien cuma mau urusan sama MS Su. Dan cuma MS Su yang tahu situasi kerja di sini. Jadi tanpa Su Yuning nggak bisa jalan ya? Ya? Nggak lancar tanpa MS Su. Suruwei, kamu sudah dipecat. Maaf.
Kalau saja aku bisa. Ini bukan urusanmu. Apa rencana kamu selanjutnya? Sekarang aku akhirnya mengerti arti kata-katamu. Jadi ketika seseorang sudah nggak punya apa-apa lagi, Tidak ada yang perlu ditakutkan juga. Hei, aku wakil presiden perusahaan, apakah sulit bagiku untuk memecat seseorang? Jadi kamu sudah mendapatkan persetujuan dari Nona Su. Apakah kamu sengaja melakukannya? hei ibu, Apa? Lihat istrimu, dia sudah merencanakan melawan keluarga kita. Sekarang sudah baik. Bahkan biaya pemakaman ibumu sekarang menjadi miliknya. Tapi ini bukan. Bagaimana mungkin? Hei ibu. Ibu, Apa yang kamu lakukan? Su Yuning, aku bertanya padamu apa ini? Oh, rumah yang kubeli. Yuning, bukankah aku sudah menjual rumah itu? Bagaimana bisa itu ada di tanganmu? Aku bertanya padamu apa yang ingin kamu lakukan. Jangan tanya aku, kamu harus bertanya pada anakmu. Aku baru saja membelinya kembali. Kamu harus bertanya padanya mengapa dia menjualnya. Apa maksudnya? Yu Zekai. Kamu dan Xiao Yunwei sudah menipuku begitu banyak. Xiao Yunwei. Bukankah itu Nyonya Lin yang berselingkuh beberapa waktu lalu? Ya, Yu Zekai adalah orang yang dia selingkuhi. Bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin Siakai kita begitu bodoh? Apakah itu Siakai? Katakan sesuatu. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan, Siakai? Yuning, jika Siakai melakukan kesalahan, aku minta maaf padamu. Dia sudah bekerja keras untuk keluarga ini selama bertahun-tahun, itu bisa dianggap sebagai memenuhi tanggung jawab. Kamu adalah istrinya, kamu perlu mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Dan selain itu kalian berdua masih memiliki Zizi. Jangan sebutkan Zizi. Sisi masih terbaring di tempat tidur rumah sakit sekarang. Yu Zekai, jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus membayar harganya. Dan jangan pikir aku tidak tahu apa yang kalian berdua lakukan. Aku sudah menyelesaikan pembukuan perusahaan. Ibu. Jadi, dari awal sampai akhir kamu sudah membohongiku. Aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Sampai jumpa di pengadilan. Yuning, Su Yuning. Bagaimana kabarmu? Jadi apakah ini akhirnya selesai? Ya, ini akhirnya selesai. Apa yang salah denganmu? Kamu masih terlihat tidak senang. Xiao Yunwei mengalami keguguran. Bagaimana mungkin? Aku tidak tahu lagi harus berkata apa. Tapi anak itu tidak bersalah pada akhirnya. Jangan terlalu sedih, ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku mengerti.
Jadi semuanya direncanakan olehnya. Aku sudah memberitahumu sejak lama tapi kamu tidak percaya. Ternyata aku tidak mengenalnya sama sekali. Mungkin kamu bahkan tidak mengenal dirimu sendiri. Aku mendengar tentang bayi itu. Ini tidak penting lagi. Berdasarkan apa yang aku ketahui tentang Su Yuning ini belum selesai. Apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakan kita berdua. Pada akhirnya kita berdua ditinggalkan bersama. Apalagi yang bisa kita lakukan? Terjebak dalam sangkar bersama. Aku punya ide. Apa? Aku ingin membuatnya menghilang. Apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Gila. Jangan lupa. Pengalihan asetmu, penghindaran pajak, dan pemalsuan akun. Setiap itu ilegal. Apa kamu mengancamku? Ini bukan ancaman. Hanya pengingat. Sekarang dialah yang tidak membiarkan kita hidup damai. Tapi aku bisa membuatnya dan bukti kejahatanmu menghilang bersama. Setelah selesai, properti akan menjadi milikmu dan aku akan pergi selamanya. MS Su baru-baru ini tidak hadir semuanya, tolong perhatikan lebih. MS Su, kamu akhirnya kembali, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, apakah semuanya normal di sini? Oh, ngomong-ngomong MS Su, ada situasi yang perlu aku laporkan padamu. Masuk dan beritahu aku. Beritahu aku apa situasinya. Hotel mengatakan bahwa orang yang mengambil USB drive sepertinya bukan salah satu dari mereka. Tapi seseorang melaporkan bahwa ada seseorang yang memakai pakaian mereka menyelinap masuk ke tempat itu pada saat itu. Apakah kamera pengawas menangkap siapa itu? Kamera pengawas sedang diperbaiki pada saat itu dan tidak menangkap apapun. Oke, aku mengerti. Aku akan terus menindaklanjuti. Hei Momo, ada apa? Momo, ada apa sih? Ini salahku, aku keluar ambil air dan saat aku kembali Sisi sudah tidak ada. Sudah hubungi polisi? Aku mau tapi aku tidak tahu apakah boleh. Kak Yuning. Dokter bilang anak itu dibawa pergi oleh ayahnya. Oh ya. Ya. Hei, kamu ngapain Yuzekai? Ada apa? Zizi juga anakku. Aku sudah buat janji untuk Zizi dengan spesialis. Aku akan bawa dia untuk diperiksa. Kalau tidak percaya, kamu bisa ikut. Oke, gitu aja. Sudah bisa ditebak setiap kali anak disebut dia panik. Kalau punya anak, kamu akan mengerti kenapa. Kamu lupa aku hampir jadi ibu juga.
Kamu gila. Kamu baik-baik saja. Kamu cemburu. Kamu bilang apa? Sekarang jam berapa? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kamu bawa Su Yuning ke tempat itu. Sisanya serahkan ke Chen Cheng. Aku akan bilang sekali lagi, setelah selesai properti itu, akan jadi milikku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kamu baik-baik saja. Ada apa, Momo? Bagaimana di sana, Yuning? Jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Bagus, mari tetap berhubungan. Di mana Zizhi? Kamu datang. Bagaimana dengan Zizhi? Kenapa kamu selalu berpikir aku akan menyakiti anakku sendiri? Kamu juga menyakitiku, bukan? Aku tidak pernah ingin menyakiti kamu atau Zizi. Lalu bagaimana kita bisa sampai di sini? Kamu masih ingat tahun kamu buka salon kecantikan? Kamu ingat apa yang kamu minta aku lakukan? Kamu minta aku handle resepsionis. Pada saat itu, Kemudian saat kamu hamil, aku berhenti kerja untuk membantumu mengelola salon. Tapi tidak lama kemudian kamu bilang padaku, tidak pantas seorang pria selalu berada di salon kecantikan. Kamu langsung mengusirku pulang. Kamu bisa saja melanjutkan pekerjaanmu. Kamu berkecukupan tidak perlu bekerja selama 1 atau 2 tahun. Bagaimana dengan aku? Siapa yang masih akan mengenaliku jika aku menghilang selama 1 atau 2 tahun? Selama ini kamu selalu merasa bahwa aku tidak cukup baik. Pernahkah kamu memikirkan kesempatanku? Ketika kita pertama kali menikah, aku merasa seperti orang paling bahagia di dunia. Kamu memiliki kepribadian yang baik, perhatian, dan sabar. Tidak tahu malu terhadap orang yang paling kamu cintai. Itu hanya bagaimana manusia, bukan? Jika kita bisa lebih jujur satu sama lain. Jika aku pernah bertanya apa yang kamu pikirkan, apakah kita akan berbeda? Aku tidak tahu. Tapi kita tidak pernah bisa kembali. Bawa aku ke Zizhi. Yuzekai. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Biarkan dia menderita lebih sedikit.
MS Su. Maaf. Zizi. Maaf. Zizi. Maaf. Yunwei. Selamat tinggal. Maaf Zizi. Maaf. Zizi. 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 Ayah. Yuning. Kenapa kamu? Ah, Kamu baik-baik saja? tidak apa-apa. Chen Cheng mengirim pesan. Apakah tidak ada orang di rumah? Ibuku pergi mengunjungi saudara. Ayah, kejutan itu hilang. Apakah ini untuk ibu? Kamu menggambarnya dengan sangat baik. Terima kasih sayang, ibu sangat menyukainya. Kamu mau minum sesuatu? Kamu masih berduka? Kamu pikir aku akan berterima kasih padamu? Sekarang properti itu milikmu dan putri itu juga milikmu. Kamu seharusnya tidak membenciku. Benar kan? Tunggu sebentar. Apakah urusan Zizi ada hubungannya denganmu? Aku sudah mengatakannya berkali-kali, aku tidak ingin mengatakannya lagi.
Apakah itu kamu, Zizi? Kamu bangun lagi? Maaf, aku tidak ingin ini terjadi. Aku tahu. Ini salahku, ini semua salahku. Aku membuatmu menjadi seperti ini. Kamu membuatku membunuh ibumu. Tapi aku tidak bermaksud begitu. Maaf, Zizi. Maaf. 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 Zizi, 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 Zizi. Jangan khawatir. Jangan khawatir, putriku hilang dan kamu bilang jangan khawatir. Dia baik-baik saja kemarin, bagaimana bisa dia menghilang? Dia pasti di sini. Kemarin? Kamu ngapain di kamar Zizi kemarin? Apa yang kamu lakukan pada Zizi? Kamu tidak pernah menyukainya sebelumnya. Apa yang kamu lakukan padanya pada hari dia terluka? Katakan padaku. Aku tidak bermaksud begitu. Dia hanya berlari keluar hari itu. Aku mencoba menangkapnya dan aku berhasil menangkapnya. Aku tidak bermaksud begitu. Benar-benar kamu ya? Benar-benar kamu. Bukan aku. Bukan aku. Biar aku tanya sekali lagi, di mana Zizi? Di mana Zizi? Aku benar-benar tidak tahu. Di mana Zizi? Kamu yang kasih tahu di mana Zizi. Yuzekai. Yuning. Yuning, bukankah kamu sudah Mati? Nona Xiao, kita bertemu lagi. Kamu ambil ini. Maaf. Yuning? Bagaimana kamu? Nona Su. Maaf. Kamu merasa lebih baik. Kamu. Namaku Mijia.
Chen Cheng adalah mantan pacarku. Aku sudah mengikuti Chen Cheng selama ini. Kamu. Jadi kamu yang menukar video itu? Aku Kenapa? bersikap seolah tidak terjadi apa-apa saat menghadapi hal-hal ini. Aku juga tidak bisa. Tapi dulu dia tidak seperti ini. Sudah selesai, Pak. Dia tinggal di hotel selama beberapa bulan. Sejak itu aku mulai memperhatikannya. Seperti penggembala di dua puncak bukit. Meskipun kita tidak pernah berbicara, tapi kita selalu bisa saling melihat. Ini handuk yang Anda minta, Pak. Tunggu sebentar. Bisa kita ngobrol sebentar? Hari itu dia bercerita tentang semua hal mengenai dia dan Xiao Yunwei. Teman sekelas ini. Permisi, bisakah saya magang di perusahaan Anda? Chen Cheng jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Tapi ambisinya adalah menjadi Nyonya Lin. Chen Cheng hanya batu loncatannya. Aku pikir aku bisa membuatnya melepaskannya. Aku akan ganti baju dan pergi kerja. Tapi aku tidak bisa. Ketika aku tahu tentang kamu dan Chen Cheng, aku pikir kamu seperti Yunwei. Tapi kemudian aku sadar. Kamu sama seperti aku. Ya. Jadi tadi malam itu kalian berdua. Ya. Di mana Zizi? Sisi sudah di rumah sakit. Dan bagaimana dengan Chen Cheng? Chen Cheng. Di mana Chen Cheng? Dia pergi ke tempat yang seharusnya. Chen Cheng baik-baik saja. Chen Cheng menyerahkan diri, dia baik-baik saja. Xiao Yunwei. Jangan terus membuat kesalahan. Yuning. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Aku senang kamu baik-baik saja. Yu Zekai dihukum 6 tahun penjara karena percobaan pembunuhan dan penipuan. Xiao Yunwei dihukum 6 tahun penjara karena menghasut kejahatan dan percobaan pembunuhan. Chen Cheng dihukum 4 tahun penjara karena percobaan pembunuhan. Ibu Yu Zekai Li Hongyun dicabut lisensi akuntannya. Ini adalah sertifikat rumah di kampung halamanmu. Ambil ini. Maaf. Ini kesalahan kami. Ibu. Ini terakhir kalinya aku memanggilmu ibu. Jaga dirimu baik-baik di masa depan.
Jika tidak ada hal lain, kita mungkin tidak akan pernah tahu seperti apa sebenarnya orang-orang di sekitar kita. Misu, Kita selalu memuji penderitaan, tapi yang layak dipuji adalah orang-orang yang bertahan dari penderitaan, bukan penderitaan itu sendiri. Hanya mereka yang pernah mengalami badai yang tahu untuk memegang payung untuk orang lain. Dan generasi berikutnya yang mengalami badai akan menjadi lebih kuat.